Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Langkah sunyi Jokowi, sita harta Tommy, kekayaan cendana terus diburu. Jadi kian terang, mengapa Jokowi terus-menerus diamuk oleh para penjaga warisan. Rizky Shihab yang ikut ribut soal Jiwasraya, sementara untuk kasus yang asli merugikan umat, justru kelakap mingkem, meski yang terciprat lumpur duluan adalah cikiasnya SBY. Tommy yang hartanya disita sebesar 1,2 triliun, serta Prabowo yang tak menyerah untuk terus mencoba penetrasi peluang memaksiulkan Jokowi melalui geng ributnya Puyono dan Andre. Berikut ulasannya. Dilansir dari Kompas TV, lewat keputusan Majelis Mahkamah Agung atau MA, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani berhasil menyelamatkan uang negara senilai 1,2 triliun dari PT Timur Putra Nasional atau TPN milik Tommy Soeharto. Menurut situs Kementerian Kabinet, uang negara tersebut berupa rekening yang diblokir di Bank Mandiri. Dilansir dari intisari.grid.id, MA memutuskan menolak upaya peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh PT Timur Putra Nasional atau TPN terhadap putusan PK perkara nomor 118 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan MA yang juga dimuat di situs MA dengan nomor register 716 PK-PDT-2017 tersebut diputuskan pada tanggal 13 Desember 2017 dan sudah dikirimkan ke pengadilan pada tanggal 4 Juli 2018 yang lalu. Melalui putusan tersebut pula, menurut Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan, maka pemerintah berhak atas dana sebesar 1,2 triliun tersebut. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga memiliki hak tagih atas seluruh hutang PT TPN kepada pemerintah Republik Indonesia. Ditambah dengan masih terdapat pula 5 perkara perdata terkait PT TPN di Pengadilan Indonesia yang diantaranya sudah sampai pada tingkat MA. Keputusan tersebut langsung disambut baik oleh Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan. Mengapa? Karena menurut Tio, kemenangan itu sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang kritis. Kemenangan yang dicapai pemerintah sampai tingkat PK sudah melalui proses pembuktian dan argumentasi hukum yang sangat kritis, tajam, dan jelas, kata Tio seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Dengan putusan tersebut, kata Tio, kemenangan pemerintah sebagai pihak yang berhak atas dana sebesar 1,2 triliun pun dikukuhkan. Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut menjadikan Menteri Keuangan sebagai pemegang hak tagih atas seluruh hutang PT TPN kepada pemerintah. Dengan demikian, PT TPN tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain atas perkara mengenai hutang PT TPN, terang Tio Siahaan. Alangkah menakjubkannya jalan sunyi yang dilakukan Jokowi. Perusahaan otomotif Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang bekerja sama dengan Kia dari Korea Selatan untuk mengerjakan mobil nasional di Indonesia itu awalnya dituduh menunggak pajak bea masuk impor mobil. Hingga akhirnya, otoritas memblokir dana sebesar 1,2 triliun milik PT TPN di berbagai bank. Jalan sunyi yang dilakukan Jokowi kian membuat ternganga bila teringat betapa besar nyali yang dimiliki oleh presiden asal sipil ini dalam upayanya untuk terus memburu kekayaan tidak sah dari para penjaga warisan dari klan cendana tersebut. Termasuk upaya Jokowi dalam merebut kembali uang yang diselewengkan Yayasan Super Semar yang amat legendaris itu. Dan setelah 11 tahun bertarung di pengadilan, perlahan uang negara yang diselewengkan ke perusahaan keluarga cendana itu pun kembali. Kasus bermula saat Presiden Soeharto mendirikan Yayasan Super Semar pada tanggal 16 Mei 1974. Tujuannya tentu saja dikemas amat mulia, yaitu untuk membantu pendidikan di Indonesia. Namun, pola khas umumnya berulang. Tak lama berselang, langsung terlihat sang belang. 2 tahun berselang, Presiden Soeharto mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 15/1976 yang menentukan 50% dari 5% sisa laba bersih bank negara disetor ke Yayasan Super Semar. Berapa nilai dari sebuah PP era Soeharto? Tak kurang dari 420 juta US dollar dan 185 miliar rupiah.
Dalam perjalanannya, dana yang terkumpul bukannya untuk beasiswa, pembangunan gedung sekolah, kampus, dan lain-lain yang sesuai konteks, melainkan malah diselewengkan ke bisnis keluarga cendana beserta kroni. Termaksud diantaranya sebagai berikut. 1. PT Bank Duta sebesar 125 juta US dollar. 2. PT Bank Duta juga kembali diberi dana sebesar 19 juta US dollar. Ketiga, PT Bank Duta kembali mendapatkan kucuran dana sebesar 275 juta US dollar. Keempat, Sempati Air sebesar 13 miliar kurun waktu 1989 hingga 1997. Kelima, diberikan kepada PT Kiani Lestari sebesar 150 miliar pada tanggal 13 November 1995. Keenam, diberikan kepada PT Katol Utama Esam Timber dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri sebesar 12 miliar pada tahun 1982 hingga 1993. Ketujuh, diberikan kepada kelompok usaha Kosgoro sebesar 10 miliar rupiah pada tanggal 28 Desember 1993. Singkatnya, pada Agustus 2015, Mahkamah Agung memperbaiki memberi vonis. Menghukum tergugat 2, yakni Yayasan Supersemar, untuk membayar kepada penggugat, yakni Republik Indonesia, sejumlah 75% kali 420.2910,64 US dollar, yakni sebesar 315 juta 2.183 US dollar, dan 75% kali 185 miliar 918 juta 48.904 rupiah, 75 sen, atau sama dengan 139 miliar 438 juta 536.678 rupiah, 56 sen. Putus Ketua Majelis Suwardi dengan anggota Mahdi Soroinda Nasution dan Sultoni Mohdali. Setelah putusan tersebut, Yayasan Supersemar tentu saja mengajukan perlawanan eksekusi pada tahun 2016, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juni tahun 2016. Namun kembali ditolak MA pada tanggal 19 Oktober 2017. Dan hingga di sini, menurut MA, perlawanan eksekusi Yayasan Supersemar nebis in idem. Sehingga putusan perkara Akuo nebis in idem, ujar majelis dengan suara bulat. Mulailah cendana dipreteli. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah berhasil melaksanakan pemulihan keuangan negara dari berbagai rekening deposito, giro, dan rekening milik Yayasan Supersemar atau Yayasan Beasiswa Supersemar di bank dengan total keseluruhan sebesar 241 miliar 870 juta 290.793 rupiah yang saat ini berada di rekening Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan rekening RPL 175PN, kata Kapus Penkum Kejagung Emrum pada bulan Maret 2018. Langkah sunyi Jokowi tak sampai di situ saja. Diam-diam, lewat Jaksa Agung, dia terus menuntaskan kasus tersebut. Salah satunya meminta eksekusi tanah dan gedung Granadi. Selain gedung Granadi yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, sejumlah aset lainnya disita terkait kasus Yayasan Supersemar. Di antaranya, tanah di Megamendung, Kampung Citalingkup, Bogor, seluas 8.120 meter persegi, serta masih banyak lagi dan terus berlanjut. Tak heran bila kemudian para penjaga warisan tersebut terus-menerus mengamuk ke Jokowi. Termasuk salah satunya, upaya menunggangi Rizky belum lama ini terkait kasus Jiwasraya, yang sayangnya harus dipisah ulasannya demi tak membuat artikel ini setebal novel kejahatan. Yang jelas, setelah ini menjadi semakin terang dan amat jelas latar belakang tentang mengapa Jokowi terus-menerus diamuk oleh para penjaga warisan, termaksud melalui para kadrun yang berkemasan agamis itu. Narasi dalam liputan ini ditulis oleh Ahmad Maulana S di seaworld.com dengan judul Jalan Sunyi Jokowi yang bikin takjub, harta Tommy disita, kekayaan cendana terus diburu. Mohon dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan share. Tonton pula ulasan profil dan fakta tokoh-tokoh politik dan pejabat negara lainnya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar.
Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.